Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Khususnya nikmat iman, juga kesehatan buat kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita rasakan sekarang ini betapa hebatnya kecanggihan teknologi di berbagai macam bidang, khususnya yang berhubungan dengan dunia maya. Kalau ingat 10 atau 15 tahun yang lalu, kita masih sangat kesusahan, kita masih sangat kesulitan dalam mendapatkan informasi-informasi. Tapi sekarang ini, pada saat ini, dunia bagikan di genggaman tangan. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan informasi-informasi, itu dengan sangat mudahnya kita bisa mendapatkannya. Baik yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan berbagai macam bidang, dengan sangat mudahnya kita bisa mendapatkan. Baik dalam aplikasi-aplikasi yang selama ini banyak kita gunakan, seperti misalnya WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Pun demikian juga dengan TikTok, Instagram, dan yang sejenisnya. Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita lihat dari berbagai macam aplikasi ini yang berkembang di dunia maya, yang sangat banyak orang membutuhkannya. Satu contoh misalnya, ada aplikasi TikTok. Ini sangat menarik kalau kita bicarakan. Dulu TikTok ini sebelum berubah namanya menjadi TikTok, itu namanya Douyin. Dirilis tahun 2016 oleh perusahaan ByteDance, di mana yang mendirikan adalah Zhang Yiming dari Tiongkok. TikTok setelah dirilis September 2016, setahun kemudian betapa luar biasanya. Penggunanya aja udah sampai 100 juta lebih. Baru setahun, 1 miliar video yang sudah diupload, yang sudah dilihat. Betapa hebatnya kemajuan teknologi saat ini. Apalagi sekarang, TikTok mampu merajai berbagai macam media sosial kita. Dulu Facebook pernah unggul, tapi juga akhirnya bisa dilewati atau bisa dilalui oleh TikTok. Banyak sekali penggemarnya. Baik tua, muda, anak-anak, remaja, siapapun. Banyak orang yang memiliki TikTok. Sungguh sangat hebat cara berpikirnya si penciptanya ini. Memang semua teknologi apapun, kalau kita melihat dari sisi manfaatnya, pasti ada positif dan negatifnya. Tinggal kita bisa mampu untuk melakukannya itu, menghadapinya itu dengan bijaksana. Apakah bisa memanfaatkan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, atau bahkan sebaliknya. Kita menjadi korban daripada
dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya. Tergantung manusianya. Kalau dalam pepatah Inggris menyampaikan, it's not the gun, but the man behind the gun. Ya artinya tergantung orangnya. Apakah itu fasilitas yang sudah disediakan di dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Instagram, dan lain sebagainya itu, mampukah kita untuk memanfaatkannya untuk keuntungan kita, untuk kebaikan-kebaikan kita? Atau malah bahkan sebaliknya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, ini artinya bahwa konten-konten yang ada dalam TikTok, ada dalam YouTube, dan yang sejenisnya, itu kalau hal-hal yang memang bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan agama, dan hal-hal yang seperti ini yang apabila ini cenderung dinikmati, diminati oleh banyak orang, ya disinilah dampak-dampak itu akan timbul. Hal-hal yang kurang baik menurut kacamata agama, hal-hal yang kurang baik menurut kacamata adat istiadat, menurut budaya dan lain sebagainya. Maka semua itu kita harus bisa membatasi diri. Kita punya anak, kita juga harus mampu membimbing anak itu supaya bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Tidak bisa kita melarang orang-orang di sekitar kita. Karena namanya perkembangan teknologi itu pasti tidak mungkin bisa dibendung dimanapun. Karena orang sangat membutuhkannya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mampu memberikan bimbingan pada anak-anak kita. Supaya bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik. Dengan tujuan pendidikan, dengan tujuan budi pekerti, dengan tujuan hal-hal yang berguna untuk masa depan. Pun demikian juga, kalau anak-anak kita di sekolah misalnya. Juga tergantung daripada bagaimana gurunya mampu untuk mengarahkan anak-anak kita ke hal-hal yang manfaat. Atau mengambil dari satu media sosial itu hal-hal yang bermanfaat buat dirinya. Buat anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Dimas di Ajeng yang berbahagia. Tidak hanya sekedar itu. Sekarang namanya media sosial, apakah TikTok, apakah YouTube, apakah IG. Itu sangat banyak diperlukan oleh orang untuk sebagai sarana promosi. Mengenalkan produk-produk kita. Untuk melakukan satu penjualan. Betapa banyak manfaatnya. Tapi tentu kebalikannya juga banyak juga hal-hal yang negatif yang ditimbulkan dari media sosial itu sendiri. Maka kembali seperti tadi. Tergantung kitanya. Tergantung manusianya. Mau tidak memanfaatkan sesuatu itu yang untuk kebaikan. Untuk keuntungan buat diri kita. Untuk manfaat buat orang lain. Buat diri kita, buat keluarga kita. Jadi kembali kepada kebijaksanaan dengan pikiran sehat kita. Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dan saya yakin semakin ke depan teknologi akan makin berkembang dengan pesat. Dan terus berkembang. Karena ini memang tantangan buat manusia di muka bumi ini. Orang semakin berlomba-lomba untuk mencari suatu hal yang baik. Orang semakin berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang banyak dibutuhkan, dimanfaatkan oleh orang banyak. Ini tantangan buat kita sebagai manusia. Apalagi di dalam agama kita telah disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 3.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard, fanfudu la tanfudu illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak mungkin akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan, dengan ilmu pengetahuan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ayat ini ada beberapa penafsiran. Di antaranya adalah untuk memotivasi kita sebagai manusia. Tidak hanya manusia di sini yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk jin. Untuk memotivasi kita, apakah kita mampu ditantang oleh Tuhan untuk mampu melintasi ruang angkasa, menembus langit, menembus bumi, mencari segala apa yang ada di dalam bumi ini, kita ini. Kalau kita perhatikan teknologi sampai dengan hari ini, baru sedikit yang mampu dilakukan oleh manusia. Masih banyak sesuatu yang belum bisa terpecahkan oleh manusia. Inilah tantangan. Tantangan buat manusia untuk mengembangkan teknologi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang fungsinya bermanfaat buat kita sebagai manusia. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.